Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gernis Nova Suwandani, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 yang sedang menempuh pendidikan di LPTK Universitas Negeri Malang. Bidang pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 243113904673. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja bersama kelas 4 dengan materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita harus mengawalinya dengan berdoa. Mas Rasya dimohon untuk memimpin doanya. Di tempat duduk, siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Siap? Siap. Oh, halo Bandung, ibu kota meriah. Tangan Indonesia. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Tangannya. Lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Oh, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Iya, terima kasih kepada Mas Rasya. Sama-sama. Oke, coba Bu Garnis lihat bagaimana semangat kalian. Tepuk 4B. Cerdas, kreatif, semangat. Tepuk semangat. Coba kalian lihat teman kalian di samping kanan dan kiri. Apakah sudah lengkap? Sudah. Alhamdulillah kalau berangkat dengan semuanya. Semoga di hari-hari berikutnya tetap semangat dan tidak ada yang membolos atau berizin kecuali sakit ya. Anak-anak,
Tahu tidak? Ternyata manusia membutuhkan apa ya? Paru-paru untuk bernafas. Begitu juga tumbuhan. Tumbuhan itu adalah sebagai paru-paru dunia. Jadi kita harus menjaga tumbuhan agar kita bisa bernafas terus ya. Kalau ada tumbuhan jangan langsung ditebang. Iya, ditebang. Good. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang apa, Mas? Tumbuhan. Iya, coba bagian-bagian tumbuhan, Mas Umar. Daun, bunga, akar, batang, terus bukan yang itu loh, yang rasanya manis itu loh, buah. Iya, Mas Yosi, coba sebutkan bagian-bagian dari bunga yang cantik. Tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik. Iya, coba semuanya. Kalau belajar mesti bisa jawab. Sebutkan bagian-bagian dari buah. Kulit buah, daging buah, biji buah. Iya. Siapa yang hari ini sudah sarapan? Makan apa? Sayur apa? Mie. Sayurnya? Ada yang makan sayur? Sayur apa, Mas? Kol sama bayam, Mbak Nadia? Bayam sama brokoli. Iya. Bagian tumbuhan mana sih yang bisa kamu makan? Daunnya. Terus akarnya bisa dimakan? Oh, good. Terus apa lagi? Batangnya bisa dimakan. Iya, betul. Anak-anak, coba bagaimana sih tumbuhan bisa yang awalnya dari satu menjadi banyak sekali dengan cara apa ya? Dengan cara apa? Iya, betul. Berkembang biak. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Coba bukunya dikeluar dulu alat tulisnya. Oke. Ya. Sebelum belajar, kita akan membuat aturan atau kesepakatan kelas. Nanti anak-anak bilang setuju. Jika setuju, bilang tidak setuju. Kalau tidak setuju. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Setuju apa tidak? Yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Setuju? Setuju. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Setuju? Setuju. Keempat, berbicara dengan sopan. Setuju? Setuju. Yang terakhir, saling menghormati. Setuju? Setuju. Oke. Hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran melalui kegiatan melihat tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat mengkategorikan jenis perkembangbiakan tumbuhan secara tepat. Ya. Selanjutnya, nanti kalian akan dalam satu hari ini kalian akan melihat video.
Yang kedua, mengerjakan diskusi kelompok. Yang ketiga, mempresentasikan. Setuju? 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 Oke. Sebelum melihat video ada aturannya. Aturannya melihat dengan seksama, mendengarkan, lalu mencatat apabila ada yang penting. Paham ya? Boleh dulu diputarkan? Nah, diperhatikan. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generasi. Sekarang kita akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa pertemuan sel kelamin. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yakni vegetatif alami dan vegetatif buatan. Bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif alami? Mari kita lihat. Vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia. Berdasarkan caranya, vegetatif alami dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni tunas. Tunas umumnya terdapat pada pangkal batang, contohnya yakni pisang dan bambu. Tunas ada juga yang berada pada pinggir daun, contohnya kecap bedeng. Tunas yang ditanam di tanah akan menjadi tumbuhan yang Catat ya. Kalau ada yang ini dicatat. akar singgah atau rimpang. Akar singgah adalah akar yang tumbuh mendasar di dalam tanah, contohnya yakni daun-daun dan kunyit. Kunyit jika di tanah akan bertumbuh menjadi akar baru. Umbi. Umbi terdiri atas 2 macam, yakni umbi lapis dan batang. Contoh umbi lapis yakni bawang merah, contoh umbi batang yakni kentang dan kulit jalan. Geragi atau skor. Geragi adalah bagian batang berluas-luas yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Jika luas batang mengenai tanah, maka ruas tersebut akan tumbuh akar dan tunas baru. Contohnya yakni stroberi dan eceng gondok. Spora. Spora adalah sel yang buka fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Sel ini hanya tumbuh pada lingkungan yang sesuai. Spora sebagai alat perkembangbiakan dapat menyebar dengan bantuan air, angin, dan hewan. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun khusus pembentuk spora yang disebut sporofil. Spora terdapat dalam kotak spora yang terkumpul di sorus. Sorus terletak di bagian bawah permukaan daun. Sorus tampak berupa biji kuning, coklat, atau coklat sama. Jika sporadium telah matang, maka spora akan keluar. Spora yang jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contoh dari tanaman spora yakni tumbuhan paku dan rumput. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Berdasarkan caranya, vegetatif buatan dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengelupas sebagian kulit pada batang cabang tanaman. Cabang tanaman yang akan dicangkok sebagiannya berkayu, tidak terlalu tua, tidak terlalu besar, berwarna coklat muda. Menyetek. Menyetek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman, seperti batang, akar, dan daun. Setek batang dilakukan pada tanaman singkong. Setek akar biasanya dilakukan pada pohon cemara. Merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman, kemudian menimbulnya dengan tanah sehingga tumbuh akar. Contohnya apel, anggrek, dan juga bugetil. Iya. Anak-anak,
Berarti perkembangbiakan tumbuhan bisa dilakukan dengan dua cara, ya. Secara apa ya tadi videonya? Alami. Iya, betul Mbak Nafisa, alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami berarti tadi dibantu apa tidak oleh manusia, Mas Rasya? Yang alami tidak dibantu, sedangkan yang buatan dibantu oleh manusia. Iya. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami dibedakan menjadi berapa ya? Tadi ada beberapa ya. 5. Yang pertama kelompok 1 apa? Tadi spora, kelompok 2 umbi batang, ketiga kelompok 3 kelompok 4 yang alami loh, geragi atau stolon. Ada lagi loh, apa ya yang bisa? Yang umbi lapis, betul. Mas, apa lagi? Aku pohon pisang. Itu yang pisang apa ya menurut kamu? Tunas. Iya, ini ya. Spora berbentuk seperti biji, ukurannya sangat kecil pada bawah daun. Ini tumbuhan apa ya bukanis bawahnya? Ada yang tahu? Iya, ini tumbuhan paku. Di baliknya, nah, ada bintik-bintik kecil. Ada yang mau lihat bintik-bintik kecilnya? Boleh maju ke depan, Mas Revan? Iya, maju. Ini spora, bintik-bintik kecil. Spora ini kalau sudah matang, dia akan jatuh. Sebelum jatuh ke tanah, biasanya terbawa oleh angin. Makasih Mas Rasya. Mas Nifan boleh duduk. Iya. Terbawa oleh angin dan jatuh di tanah. Ini namanya tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Iya. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanannya serta berbentuk umbi. Contohnya adalah apa ini? Kentang. Kentang ini bisa ditanam dan dia akan muncul. Iya. Selanjutnya adalah umbi akar, menyimpan cadangannya di dalam akar, membesar di akar, tidak berbuku-buku. Umbi tidak memiliki cukup daun. Contohnya adalah iya, ini apa ini? Kalau lobak warnanya apa ya? Putih. Ini wortel ini jika dipotong di atasnya tidak sampai hijaunya, nanti dia bisa tumbuh lagi. Itu yang stek. Tapi yang secara alami dia bisa tumbuh lagi. Selanjutnya adalah tunas atau rizoma. Tunas dulu. Tunas itu adalah ini induknya. Induk pohon pisang. Dia akan muncul dari bawah. Muncul anak pisang. Namanya tunas. Selain pisang, ada tumbuhan lagi yang bisa apa Mas? Bambu. Yang sering disebut dengan rebung. Siapa yang suka rebung? Nah, berarti kamu makan tunas dari bambu. Iya, rebung. Selanjutnya adalah rizoma atau akar tinggal. Rizoma adalah batang yang tertanam di dalam tanah berruas-ruas seperti jari. Coba tanganmu dibuka gini. Lah, ada ruas-ruasnya? Nah, iya, itu sama seperti jahe, kunir, dan kencur yang Bu Gernis bawa. Sama ya, ada
ruasnya. Jika dibiarkan, ini akan membentuk tumbuhan baru. Ini, nah di ujung-ujungnya akan tumbuh tumbuhan baru. Paham? Oke. Yang selanjutnya adalah geragi atau stolon, batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya adalah stroberi. Ya, ini tumbuhan stroberi. Dan ini tangan-tangannya sebagai ranting-rantingnya. Dia akan tumbuh dengan sendiri anakan dari pohon stroberi. Itu yang namanya geragi atau stolon. Beda dengan tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul pada tepi daun. Ini daunnya. Anakannya muncul dari sini. Ting, 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 ting. Seperti itu. Contohnya apa? Iya. Begonia. Ada yang kelupaan anak-anak. Umbi lapis. Umbi lapis adalah umbinya berlapis-lapis pada bagian permukaan atas tanah tumbuh ya daun yang tebal. Contohnya apa? Bawang merah dan bawang putih, bawang bombay. Pernah lihat bawang bombay? Bawang yang agak besar, ya. Kalau bawang merah ini, kecil, iya. Ini kalau kamu kupas gini, ternyata berlapis-lapis, iya. Ini dibuka lagi, bisa ada lapisannya. Pakai apa ini? Perkembangbiakannya? Umbi lapis. Good. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, contohnya adalah cangkok. Ini cangkok. Stek. Iya. Ternyata batangnya dipotong, langsung ditancapkan. Contohnya yang stek adalah bisa apa ya? Tebu. Terus? Kalau mangga biasanya dia pakai cangkok. Itu loh anak-anak. Iya. Apa Mbak yang keras? Betul sekali, singkong. Okulasi, menempelkan sebagian. Ini contohnya adalah pohon durian. Mawar bisa, betul. Kalau ini merunduk, ditutupi oleh tanah. Merunduk sama stolon hampir sama. Tetapi kalau merunduk, dia dibantu oleh manusia untuk ditutupi tanah. Iya. Contoh yang merunduk adalah pohon apel. Iya, betul. Menyambung. Iya, sebagian tumbuhannya dipotong dari tumbuhan lain. Contohnya menyambung pohon apokat dengan jenis yang berbeda. Apokat pernah maem? Ada pohon apokat yang dagingnya tipis, rasanya manis. Ada apokat yang dagingnya tebal tapi rasanya tidak terlalu enak. Dijadikan satu dengan cara menyambung, akhirnya ada apokat dengan buah tebal rasanya manis. Seperti itu. Oke, baik. Anak-anak sekarang berdiskusi dengan kelompoknya. Bu Garnis tentukan kelompoknya. Kelompok 1 setuju? Kelompok 2 setuju? Kelompok 3 setuju? Kelompok 4 setuju? Iya. Anak-anak nanti berkelompok berdiskusi. Bu Garnis akan berikan lembar soal yang harus dikerjakan bersama kelompokmu. Ajak temanmu untuk berdiskusi. Jika ada yang kesusahan, boleh bertanya. Caranya dengan menempelkan, memotong, lalu menempelkan. Selanjutnya adalah mengisi pertanyaan.
Setuju? Setuju. Siap? Siap. Siap? Siap. Bagi tugas dengan kelompok, dengan anggota kelompok. Apabila ada pertanyaan, boleh mengajukan jari. Oke. Garis bagikan dulu ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Silakan mengerjakan. Sudah mempersiapkan alatnya? Gunakan gunting dengan hati-hati, nggih. Iya, sebentar, Mas. Oh, boleh dicopot itu. Nah, iya itu. Boleh dicopot. Ada yang, nah, ya, silakan dikerjakan. Iya, boleh pilih 5 gambar. Nah, iya, kayak tadi kemarin gimana? Gunting, silakan digunting mulai. Silakan gunting. Hati-hati menggunakan gunting ya. Bagi dengan kelompok yang lain. Dengan anggota kelompok yang lain. Yuk. Hati-hati ya guntingnya. Tugasnya. Yuk. Jika ada kesusahan, boleh panggil Bu Guru. Ya. Jatuh apanya? Oh, ini. Iya. Bilang apa? Sama-sama. Hati-hati ya. Diskusi dengan kelompoknya. Bareng-bareng. Nah. Boleh Nafisa yang nulis juga? Nah. Iya. Kalau sudah selesai, nanti langsung boleh diberitahu Bu Gernis, ya. Salah, taruhnya di sini. Iya. Nah. Ya. Boleh kok ngomong sama temannya untuk berdiskusi. Jangan bisik-bisik, tidak apa-apa, kan? Nah, tanya ke temannya bareng-bareng. Ya. Ya.
Hati-hati ya tangannya ya. Boleh sambil diisi ininya dulu, Mas. Nah. Wortel, pakainya apa? Boleh ditanyain kepada temannya. Ini nggak usah, yang ini saja. Ini saja. Ini kan hanya nama. Di atas enggak apa-apa, Bian. Kurang. Nah, di atas ini. Iya. Nah, langsung ditandal. Kalau sudah, boleh dibantu temannya untuk menempel, ya. Waktunya 10 menit ya. Masih panjang. Hati-hati, jangan sampai ketuker. Gambarnya kunyit ditulis wortel. Nggak apa-apa, berdiskusi dengan teman, tidak usah bisik-bisik. Nah, bareng-bareng kerjakan saja, biar teman yang lain dengeran. Sudah? Oke, kelompok berapa? Kelompok 2. Boleh dibersihkan alat-alatnya. Nah, gunting-guntingnya dimasukkan dulu. Sampah-sampahnya dikumpulkan terlebih dahulu. Iya. Kelompok ayo, buruan. Ini pakai dibantu juga enggak apa-apa. Nomor 6, iya. Apa perbedaan perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan? Kalau yang alami itu gimana, Mas? Dibantu apa tidak? Nah, boleh langsung diisi. Lupa ya. Nah, yuk. Oke. Kelompok mana lagi yang sudah selesai selain kelompok 2? Kelompok 3 sudah selesai? Oh, sebentar lagi. Sudah selesai? Oke. Kelompok 3. Kalau sudah selesai kelompok 3, ininya dibersihkan dulu. Sampah-sampah, gunting-gunting, dan lem ditaruh di tempatnya lagi. Biar tidak membahayakan. Oke, yuk. Kelompok 1? Belum? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, yuk. Lanjut. Ya, ininya di itu. Oh, semuanya ganti. Mau diganti apa? Kamu gunting, oh. Yuk. Yang lain, kelompok berapa lagi? Ayo, kelompok 4, kelompok 1. Oh, kelompok 1 sudah? Oke. Gunting-guntingnya dimasukkan dulu ya. Sampah-sampahnya juga. Bekerja sama. Nah. Tulis buruan di bawahnya enggak apa-apa. Tulis buruan.
Pisang. Ini ditempel. Mel. Ditulis jenis perkembangbiakannya. Tunas. Sudah? Kalau sudah semua, ya, kalau sudah semua, gunting-gunting dimasukkan dulu. Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 4 juga sudah. Oke. Perhatikan dulu, gunting-gunting lem dimasukkan di dalam tempatnya, sampahnya dikumpulkan masukkan di dalam tas dulu, dibuang ketika nanti pulang sekolah. Jangan sampai mengotori kelas. Ya, seperti kesepakatan kelas tadi ya. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah tangannya diangkat. Nah, alhamdulillah. Oke, kita presentasikan ya. Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap untuk presentasi? Oke, coba mari kelompok 3 dipresentasikan ke depan. Kelompok 2 tadi selesai pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Tabel perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nama tumbuhan wortel, jenis perkembangbiakan adalah umbi akar. Iya. Nama tumbuhan bawang merah, jenis perkembangbiakan adalah umbi lapis. Iya. 3. Nama tumbuhan bambu, jenis perkembangbiakan adalah tunas. Oke. 4. Nama tumbuhan pisang. Kelompok 4 dengeran ya. Perkembangbiakan Iya. adalah tunas. 5. Nama tumbuhan adalah kentang. Iya. Jenis perkembangbiakannya adalah ubi batang. Iya. Lanjut nomor 6. Bergantian membacanya. Langsung. Apa perbedaan perkembangbiakan vegetatif alam dan pembuatan? Tetap memerlukan bantuan manusia. Memerlukan bantuan manusia. Ya. 7. Sebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Kelompok yang lain mendengarkan ya. A. Tunas. B. Umbi lapis. C. Umbi batang. D. Umbi akar. 8. Sebutkan 4 perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. A. Mencangkok. B. Stek. C. Okulasi. D. Merenduk. 9. Sebutkan 2 tumbuhan yang dapat di stek. Singkong. Mawar. 10. A. Apa jenis perkembangbiakan tumbuhan di atas? Cangkok. Dan lanjut yang B. Tuliskan 2 jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara tersebut. Apel, mangga, asap. Ya, coba kelompok 3. Presentasinya bagus apa tidak? Ada pertanyaan buat untuk kelompok 1? Kelompok 2? Tidak. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, nanti secara bergantian kelompok yang maju harus diberi komentar atau diberi penilaian. Nanti Bu Ganis acak siapa yang menilai ya. Lanjut untuk mempresentasikannya kelompok 3. Siap kelompok 3? Oke. Yang keras ya suaranya biar temannya juga mendengar. Yuk.
Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Yang keras. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. 1. Wortel. 1. Wortel. Akar. 2. Kunyit. Rizoma. 3. Cocor bebek. Tunas adventif. 4. Singkong. Umbi akar. 5. Bawang merah. Umbi lapis. Ya, lanjut nomor 6 bergantian. Oke. Ya, soalnya tidak usah dibacakan. Nomor 6, langsung. 6. Vegetatif alami tidak dibantu oleh manusia. Vegetatif buatan dibantu oleh manusia. A. Spora. B. Umbi akar. C. Rizoma. D. Tunas. A. Cangkok. B. Stek. C. Okulasi. D. Merundo. A. Singkong. B. Mawar. Nomor Cangkok. 10. Nomor 10. Cangkok. B. Mangga, kopi, dan asam. Iya. Kelompok 4. Bagaimana presentasinya? Bagus. Ada yang dikurang? Ada yang nambahin? Oh, coba Bu Garnis ingin menambahi di nomor 1. Coba dilihat. Garnis lihat. Tidak ada. Apa? Coba dilihat bersama-sama. Diangkat lagi. Apakah ada yang kurang dari nomor 1 sampai nomor 5? Di mananya? Jenis perkembangbiakannya Yosi harusnya apa? Umbi? Batang. Iya. Nanti boleh dibetulkan. Iya, terima kasih Yosi. Nah, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Boleh kembali ke tempat. Lanjut kelompok 4. Sudah siap kelompok 4? Oh, sudah. Yuk, bareng-bareng yuk. Yuk. Silakan mic-nya. Yang keras ya. Maju-maju. Nanti yang muka cantik dan gantengnya nggak kelihatan. Dilihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, nomor 1. Bawang merah. Bawang merah. Jenis perkembangbiakan umbi lapis. Terus. 2. Nama tumbuhan singkong. Jenis perkembangbiakan umbi akar. 3. Nama tumbuhan stroberi. Jenis perkembangbiakan geragi. Ya. 4. Kentang. Iya. Jenis perkembangbiakan umbi batang. Iya. Terus? 5. Nama tumbuhan cocor bebek. Ya. Jenis perkembangbiakan tunas adventif. Ya. Nomor 6 selanjutnya Nadia. Baca jawabannya saja ya, langsung. Nomor 6. 6. Vegetatif alami tidak membutuhkan bantuan manusia. Iya, terus? Dan alami. Vegetatif buatan ini perlu membutuhkan bantuan manusia. 7. Gerigi. A. Gerigi. B. Spora. C. Rizoma. D. Tunas. 8. Cangkok. B. Stek. C. Okulasi. D. Merunduk. 9. Singkong. B. Mawar. 10. Mencangkok. Mangga dan singkong. Ya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 4? Mana kelompok 4?
Kelompok 4. Kelompok 1? Kelompok 1? Bagaimana tanggapannya? Bagus? Ada yang kurang? Tidak? Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Iya, terima kasih. Lanjut kelompok terakhir. Kelompok berapa? Kelompok 1. Siap-siap kelompok 2 menanggapi ya. Speakernya dibawa mic-nya. Ayo dong, semangat dong. Yuk, semangat yuk. Maju lagi. Agak ke sana. Biar kelihatan di kamera cantik, ganteng. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. 1. 1. Bawang umbi lapis. Terus, yang keras. 2. 2. Cocor bebek. Iya. Tunas adventif. Iya, terus. 3. Pisang. Tunas. 4. Bambu. Tunas. 5. Kunyit rizoma. Iya. Terus, nomor 6. Siapa yang? Nah, ganti yang. Nomor 6. Nomor 6. Vegetatif alami tidak dibantu oleh manusia. Vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Ya. 7. Yang keras? Spora. B. Umbi lapis. C. Umbi batang. D. Umbi akar. 8. A. Jangkok. B. Okulasi. C. Cetek. D. Merunduk. Iya. 9. A. Singkong. B. Mawar. Iya. 10. Mencangkok. Jambu dan mangga. Iya. Gimana? Kelompok 1? Bagus. Ada masukan lagi selain bagus? Suaranya sudah jelas? Jelas. Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Iya. Tadi ada beberapa yang masih bingung, Bu. Untuk singkong itu dikasih umbi apa tidak? Tidak usah. Ya, tadi kelompok berapa ya? Coba kelompok 3. Kelompok 3. Yang wortel. Wortel harusnya tadi umbi batang, tetapi dia menjawab hanya iya. Sekarang jika ada yang salah, boleh dibenarkan terlebih dahulu. Dibenarkan dulu yuk. Nah, sudah? Sudah dibenarkan semuanya? Kalau sudah dibenarkan, lembar kerjanya ditata lagi. Dikumpulkan. Terima kasih. Kelompok 3, lanjut. Lanjut. Kelompok 2. Kelompok 4. Ya. Dari hasil, terima kasih. Dari hasil mempresentasikan, tadi kelompok berapa yang paling bagus ketika mempresentasikan? 2. Kelompok berapa? 2. Kelompok berapa? 2. Kenapa bagusnya? Suaranya keras, hasil presentasinya bagus. Oke. Bu Geris akan beri hadiah kepada kelompok 2. Buat tepuk tangan buat kelompok 2. Dibukanya nanti ya. Oke. Kelompok yang lain besok lebih semangat lagi, ya? Menandakan kelompok 2 itu adalah kelompok yang semangat, bisa diajak bekerja sama.
Oke, baik. Hari ini kamu sudah bekerja sama dengan temanmu dan bekerja sendiri. Coba kita akan melakukan penilaian diri dan teman sejawat atau temanmu. Nanti Bu Ganis akan berikan lembar penilaian diri dan lembar penilaian teman sejawat. Tolong diisi dengan jujur, ya. Itu masih sudah selesai. Lembar sejawat, teman sejawat, menilainya teman samping ya. Kamu kan tadi melihat teman sampingmu, dia beraktif berdiskusi atau tidak gitu ya. Tulis namamu dan nama teman yang kamu amati. Waktunya 3 menit. Ya usah. Lanjut. Yang sudah langsung dikumpulkan ke Bu Garnis, nggih? Loh, sudah? Oke. Makasih. Yo, kelompok 2, good job. Kelompok berapa lagi yang sudah nih? Ayo, nggak apa-apa. Tidak harus menunggu kelompoknya. Kalau sudah langsung diberikan kepada temannya, kepada Bu Garnis. Oh sudah, oke, good. Nama teman yang dinilai jangan lupa dituliskan, ya. Sudah, kelompok mana lagi? Ya, kok sini? Terima kasih. Sudah, terima kasih. Sudah, terima kasih. Ya, yuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk. Ayo, centang lagi. Centang di mana? Sudah? Oke. Yuk, karena sudah, kita ice breaking dulu yuk. Berdiri semuanya. Berdiri. Kita akan melakukan ice breaking pohon apel. Siap ya? 2 kali. Pelan sama cepat ya. Satu, 2, 3, ya, siap ya. Goyang rindang, ini batangku, ini anjingku. Bila aku tumbang, krek krek krek. 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 Bila angin kencang, wus wus wus. Bila angin kencang, wus wus wus. Yang kedua lebih cepat ya. Belum. 1, 2, 3. Apel yang indah, ini mataku dan ini hatiku. Bila aku
aku tumbang, krek krek krek. Bila 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 angin kencang, wus wus wus. Bila angin kencang, wus wus wus. Nah, sudah semangat lagi ya? Sudah. Iya, hari ini kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada dua, alami dan buatan. Iya, contohnya tadi ada spora, tunas, gerigi, stolon, tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Yang buatan ada cangkok, stek, merunduk, okulasi. Iya. Apakah hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Di bagian mana yang menyenangkan? Kelompok. Hah? Kelompok. Di mana? Pohon apelnya di bagian berkelompoknya. Bu, saya suka berkelompok, berdiskusi bersama. Ada yang suka ketika senam-senam, Bu. Ya. Oke. Bu Gernis akan mencoba mengetahui seberapa pemahamanmu dengan tes sumatif, tes formatif. Nanti ketika Bu Gernis bagikan, kalian mengerjakan sendiri. Tidak boleh lihat kanan kiri, kerjakan sendiri. Siap? Siap ya? Tidak boleh menyontoh loh ya. Tidak boleh menyontoh. Kerjakan sendiri. 5 menit. Nama dan kelasnya jangan lupa. Tuh, sudah? Ya. Oke. Ntar, ada kelompok yang belum. Wah, tadi malam kamu belajar ya, jadi tahu. Sudah? Oke, tunggu dulu sebentar. Sudah? Oke. Oke. Mas Ergi sudah? Natural banget nah, kagetnya. Maaf. Ergi sudah? Ergi. Kerjakan sendiri ya. Oke. Sudah selesai semuanya ya? Oke. Sekarang kalau sudah selesai, Bu Gernis minta untuk mengoreksi. Tukar dengan teman sampingnya. Yuk, nomor 1. Kelompok 1, dibaca yang keras, bareng-bareng. Tumbuhan Tanaman bawang yang memiliki lapisan-lapisan seperti siung. Bagian itulah yang bisa tumbuh menjadi individu baru. Cara perkembangbiak ini disebut umbi lapis. Iya, umbi lapis. Betul? Tuh, kedua. Kelompok 2. Tumbuhan yang Bareng-bareng.
Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah A. Pisang. betul? Ada yang salah? Tidak. Oke. Kelompok 3, nomor 3. Yuk, 1, 2, 3. Cara berkembang biak dengan memotong batang atau daun disebut Stek, betul? Betul. Ada yang salah? Nah, oke. Kalau salah di strek gitu ya. Kelompok 4, iya. Kelompok 4, yuk nomor 4, bareng-bareng. Perhatikan gambar berikut. Cocor bebek berkembang biak dengan Betul? Betul. Kelompok nomor 5, bareng-bareng. 1, 2, 3. Perhatikan Apa? Apa? Itulah ada gambarnya. Strawberry itu berkembang biak dengan stolon. Ada yang salah? Oke. Coba kalau salah satu nilainya 80, dikasih nilai. Salah 2 nilainya 60. Kalau salah 3 nilainya 40. Kalau salah semua nilainya 0. Kalau benar semua nilainya 100. Ya. Ini berarti nilainya berapa? 60. Nilai. Coba bisa menilai enggak? Di mana? Ya, di sini boleh. Salah 2 nilainya 60. Yuk. Ya? Oke. Kelompok 1. Bawa ke sini coba. Ya. 80. Ya. 100. 100. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Ya, sini maju ke depan. 80 ya. Enggak apa-apa, taruh aja. 100. 60. Ya, 60. Astagfirullah. Terus. Ya, 60. Oke, Bu Garis melihat setelah lihat hasilnya ada beberapa anak yang nilainya di bawah nilai 60 ya. Ada nilainya yang 40 tadi. Yang 40 ada Jihan. Ya, nanti yang remedi di bawah nilai 60 ada satu anak yaitu Mbak Jihan. Berarti besok melakukan remedi. Untuk yang nilainya di atas 60, kalian bisa melakukan pengayaan. Kegiatan remedi dan pengayaan dilakukan besok. Paham? Paham. Ya. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini, siang ini berjalan dengan lancar. Kalian melakukan kegiatan melihat video, berdiskusi, mengerjakan tugas dengan rapi dan tertib. Bagus sekali. Di pembelajaran besok seperti ini lagi ya. Nah, anak-anak jangan ribut, jangan lari-larian. Kalau bukan waktunya. Yuk, coba kita akan tepuk hebat. Karena sudah bagus. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Yes, yes, yes. Oke. Besok kita akan belajar tentang perkembangbiakan biji. Dimohon anak-anak untuk belajar tentang perkembangbiakan biji. Oke. Anak-anak belajarlah sedikit
sedikit tapi waktunya runtun. Setiap hari, setiap saat belajar 10 menit, 10 menit, 10 menit. Agar terbiasa untuk belajar daripada tidak sama sekali belajar. Kalian adalah penerus bangsa yang harus berjuang untuk perkembangan Indonesia, maka itu harus belajar. Iya. Yuk, kita akan bernyanyi mentok-mentok. Siap ya? Berdiri semua sambil goyang, sambil goyang. Sambil goyang, boleh. Kanan kiri ya. Mentok tak kandani omaku, angisin bayo aja ngetok ana kandang wae enak ora nyambut gawe wong lakumu mega gawe yuyu. Oke, sudah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dulu yuk, sebelum istirahat berdoa dulu. Doa. Duduk yang rapi dan siap berdoa. Yuk, Mas Rasya berdoa. Di tempat duduk. Bentar dulu. Rapikan buku dulu ya, masukin dulu. Nah. Ya. Alat tulisnya dimasukkan dulu. Nah, punya Rasya nanti enggak apa-apa. Ya, sudah. Tuh yang di atas meja masih apa itu sampahnya. Nah, dimasukkan di dalam tas dulu, nanti dibuang di tempat sampah di luar. Sudah Mbak Nafisa? Yuk berdoa yuk. Duduk yang bagus Mas. Mas, duduk Mas. Tasnya nggak usah di itu yuk. Siap berdoa yuk. Tempat duduk tabrak berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi usri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Saya memberi salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rasya. Hati-hati di jalan ya. Nanti sampai rumah langsung istirahat. Cut.